wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu, kepada para penuntut ilmu dimanapun kita berada, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga kita mendapatkan barokah dari setiap ilmu yang kita pelajari, setiap nasihat yang kita dengarkan. Hari ini yang kita khawatirkan bukanlah ketika kita tidak mendapatkan ilmu saja, karena tercebur kepada kebodohan itu merupakan kehinaan yang sangat dalam di hadapan Allah. Tapi yang kita khawatirkan bukan semata-mata kebodohan, tetapi yang kita khawatirkan pula ketika kita mendapatkan ilmu, tetapi ilmu tidak memberikan keberkahan dalam setiap jalan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah dengan hati yang betul-betul memelas kepadanya supaya kita diberikan ilmu dan kita diberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa, dan sesungguhnya ketika kita duduk pada taman ilmu, ini merupakan sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada hamba yang Allah rahmati dan hamba yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Mendapatkan kesempatan untuk duduk pada taman ilmu, berarti kita punya sebuah anugerah untuk mengistirahatkan hati kita. Karena hotel bintang 5 untuk mengistirahatkan hati kita itu adalah di tempat-tempat ilmu. Pada tempat itulah kita mampu mengevaluasi, mampu mengkoreksi apa yang salah. Dan ketika kita berada pada taman ilmu, berarti kita mengistirahatkan hati kita dari berbagai macam kelelahan dan keletihan yang bisa menyebabkan hati kita jatuh sakit dan hati kita bisa menjadi mati. Makanya inilah yang menjadikan kita bersyukur dengan setiap ilmu yang kita peroleh, dalam setiap nasihat yang kita dengarkan dari Allah dan Rasul-Nya, maka akan menjadikan kita terhindarkan dari segala macam benturan-benturan yang ada pada kehidupan kita. Kita tidak perlu terbentur dulu baru terbentuk, sebagaimana yang dikatakan oleh Tan Malaka. Terbentur, terbentur, terbentuk. Tetapi kita akan terbentuk sebelum ada benturan, karena salah satu fungsinya ilmu menghindarkan kita dalam kehidupan dari setiap benturan. Ketika kita terbentuk dengan setiap ilmu, setiap referensi, setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Makanya inilah yang kita syukuri ketika kita diberikan kesempatan untuk ketika kita diberikan kesempatan menjadi member aktif dalam setiap kajian, maka itulah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh dengan hati yang ikhlas untuk membebaskan diri kita dari kebodohan, inilah yang akan mengokohkan setiap langkah kita ketika kita berjalan di atas sirat. Karena salah satu sebab pertolongan dimudahkan seseorang berjalan di atas sirat ketika mereka pada kehidupan di dunia disibukkan dalam setiap taman-taman ilmu untuk merespon setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat ilmu yang begitu besar pada kehidupan, dan kepada Allah kita menggantungkan urusan kita. Semoga kita selalu bersyukur bukan hanya pada masalah finansial, bukan hanya pada masalah material, tetapi kita bersyukur dalam perkara-perkara ilmu yang kita peroleh pada kehidupan yang sejatinya tidak Allah berikan, kecuali hamba yang Allah kehendaki kebaikan dan hamba yang Allah berikan rahmat kepadanya. Kepada Allah kita bersyukur. Semuanya baik? Live IG-nya jalan lancar? Ya. Kita tentunya pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian panjang kita, yaitu adalah bagaimana kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham salah satu di antara puncak karir bagi orang yang beriman, yaitu adalah bagaimana dia bisa menjadi wali-walinya Allah yang berjalan di tengah keramaian manusia. Kita menjadi nabi tentunya sudah tidak mungkin, kita menjadi rasul tentunya sudah menjadi perkara yang mustahil. Tapi sejatinya kita masih bisa menjadi wali-walinya Allah, para pecinta dan para kekasih-kekasihnya Allah yang berjalan di antara keramaian manusia. Menjadi wali bisa dilakukan dan bisa didapatkan oleh setiap orang yang berusaha menepati perjanjian mereka dengan Allah, menepati seluruh ketaatan, menjauhi segala larangan. Pada dasarnya mereka adalah menjadi wali-walinya Allah.
Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali bagi orang yang beriman. Allah itu penolong, Allah itu pelindung bagi orang yang beriman. Dan tentunya betapa sempurnanya kehidupan manusia ketika mereka telah menjadi wali-walinya Allah. Sadar atau tidak sadar, maka itu merupakan puncak tertinggi dari kehidupan orang yang beriman. Tentunya ketika kita ingin menjadi wali-walinya Allah, tentunya ada beberapa prosedur yang kita harus selalu perhatikan. Salah satu prosedur paling mendasar ketika ingin menjadi walinya Allah, bagaimana kita harus bersikap dan berbuat pada kehidupan kita dengan sikap dan perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dan ini merupakan sebuah komitmen yang harus diberikan para setiap walinya Allah. Bahwasanya kita harus melakukan apapun yang kita kerjakan, perbuatan yang kita lakukan, bahwasanya itu semuanya merupakan bagian dari keridhaan dan kecintaan Allah. Siapapun mereka yang terus memantaskan dirinya, menyelaraskan kehidupannya dengan apa yang dicintai oleh Allah, dengan apa yang diridai oleh Allah, maka pada dasarnya dia telah memperoleh salah satu derajat tinggi pada keimanan, yaitu menjadi walinya Allah. Dan itulah yang menjadi alasan. Di antara sekian banyak alasan, kenapa kita mempelajari materi 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, supaya kita dicintai oleh Allah dengan apa yang kita perbuat dari apa yang Allah cintai, supaya kita diridhai oleh Allah dengan perbuatan yang kita lakukan ketika Allah ridho kepada kita. Dan ketika kita ingin supaya kita menjadi wali-walinya di antara kerumunan manusia. Itulah yang menjadikan kita membahas buku 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana salah satu di antara sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ketika kita memiliki sifat kelembutan. Bahwasanya Allah menjelaskan di dalam satu riwayat yang datang, riwayat ini dari riwayat Muslim. Ya Aisyah tu innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha lembut, mencintai kelembutan dan memberikan kepada kelembutan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada sesuatu yang keras, dan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada selain itu. Di dalam salah satu firman Allah, Allah juga menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-19, Allahu latifum bi ibadih, sesungguhnya Allah itu Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Inilah yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya kelembutan pada kehidupan kita ketika kita ingin menjadi salah satu di antara hamba yang Allah cintai. Kita kemarin sudah menyampaikan bagaimana prolog dan bagaimana mukaddimah untuk menjadikan diri kita memahami tentang kelembutan, yang tentunya sifat ini harus kita miliki pada kehidupan kita. Sekarang pada bab yang kedua, kita akan pelajari pada perkara apa sih seharusnya kita selalu memiliki kelembutan-kelembutan. Yang mana kelembutan itu sangat kita butuhkan pada perkara-perkara itu. Karena kita juga harus paham bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kelembutan itu ada tempatnya, ada posisinya, dan ada kondisinya. Dan kita harus tahu pada kondisi-kondisi apa seharusnya kita selalu memperlihatkan sifat kelembutan-kelembutan yang kita miliki pada kehidupan kita ketika menjadi makhluknya Allah dan hambanya Allah. Maka yang pertama, yaitu adalah sesungguhnya kita ini diperintahkan untuk menjadi lembut itu yang pertama ketika kita di dalam posisi berdakwah. Ketika kita dalam posisi mengajak manusia menuju kepada kalimat Allah. Maka salah satu karakter dan perhiasan yang tidak boleh hilang dari para penyampai ilmu, pemberi nasihat untuk dirinya dan kepada orang di sekitarnya. Setiap pemberi nasihat itu harus memiliki sifat kelembutan. Karena kalaulah dakwah ini ditegakkan dengan cara yang keras, ketika menunjukkan sesuatu yang melampaui batas, maka sesuatu yang keras itu tidak akan pernah menyentuh hati manusia untuk kembali kepada Allah ketika disampaikan dengan cara yang keras. Maka sesungguhnya Allah itu merupakan tujuan tertinggi pada kehidupan manusia. Dan Rasulullah itu merupakan manusia yang sempurna yang kita harus perkenalkan kepada setiap orang. Dan memperkenalkan Allah dan Rasulnya itu sejatinya harus disampaikan dengan cara yang paling lembut sekalipun. Karena dengan kelembutan itulah setiap hati akan mudah merespon setiap kelembutan yang disampaikan kepadanya untuk mengenali Allah dan Rasulnya ketika
metode penyampaian yang disampaikan dan diberikan dengan cara yang lembut dan cara yang halus. Ini yang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Hari ini banyak sekali kadang-kadang dakwah tidak mampu menyentuh hati manusia bukan karena kalimat Allah tidak efektif untuk menyentuh hati manusia, bukan. Karena setiap kalimat Allah pada dasarnya dan pada sejatinya memang efektif untuk menyentuh hati setiap orang. Tapi banyak orang yang tidak tersentuh oleh dakwah itu bukan karena kurang efektifnya kalimat Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Tapi terkadang tidak efektifnya orang yang memberikan kalimat-kalimat dakwah itu ketika tidak dilakukan dengan cara yang lembut. Akhirnya cara yang keras, cara yang kasar, akhirnya menjadikan setiap orang berlari dari setiap kebenaran, dari kekasaran dan kekerasan orang yang menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Padahal kita sedang menyampaikan Rabb yang maha lembut dan maha kasih kepada setiap makhluknya. Dan inilah yang menjadi sebuah masalah. Ya, makanya hari ini kalau ada panggung kebenaran, kok kita menjumpai banyak orang berlari dari kebenaran, bukan pada fitrahnya mereka itu menjauh dari kebenaran. Karena fitrahnya manusia itu mendekat kepada kebenaran. Tapi bisa jadi ada orang itu menjauh dari kebenaran karena sikap orang yang menyampaikan kalimat Allah. Mereka menyampaikan kalimat Allah dengan kalimat yang keras, serta dipenuhi caci maki dan dipenuhi dengan metode yang kasar. Metode yang salah, maka menjadikan buram setiap inti materi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Makanya ada sebuah kaidah penting ya di dalam masalah dakwah. Ada metode penting di dalam pendidikan dan tarbiyah. Al-wasilatu ahammu minal mahdah. Sesungguhnya metode terkadang lebih penting daripada materi yang kita sampaikan. Kadang-kadang materinya biasa, tetapi karena disampaikan dengan metode yang terbaik, maka sesuatu yang biasa itu dirasakan luar biasa, karena metodenya terbaik. Bahkan perkara-perkara kemaksiatan pun dilakukan dengan cara yang lembut. Maka akhirnya kemaksiatan pun bisa diterima ketika disampaikan dengan cara yang lembut. Maka disitulah kita harusnya mempelajari betul, mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah petunjuk bahwasanya siapapun hari ini yang mereka telah memutuskan dirinya untuk memberi nasihat dan mengajak orang kembali kepada kalimat Allah, maka sikap yang harus dimiliki setelah sikap keikhlasan yang tumbuh pada hatinya, maka mereka harus memiliki sifat kelembutan, karena kelembutan masuk pada dinding hati yang paling dalam, yang terkadang itu tidak bisa dimasuki kecuali dengan segala kelembutan yang diberikan kepada orang yang menjadi objek dari dakwah yang kita berikan. Ini yang kita harus paham. Makanya mari kita belajar dari satu riwayat yang disampaikan dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Bahwasanya ketika saya sholat, yaitu sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini, saya lagi sholat bersama Rasulullah. Lalu tiba-tiba ada seseorang laki-laki dalam satu kaum yang bersin. Maka ketika dia bersin, maka saya berkata, yarhamukallah. Maka saya berkata, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati orang yang bersin itu. Ternyata ketika Muawiyah bin Hakam mengucapkan yarhamukallah ketika sholat, pada saat itu ada orang yang bersin, dia mengucapkan yarhamukallah karena dia belum tahu bahwasanya di dalam sholat tidak boleh ada zikir, tidak ada doa selain dari zikir dan doa yang diajarkan di dalam sholat. Karena dia tidak paham, dia mengucapkan yarhamukallah dengan suara yang keras. Maka faromanil qaum bi absarihim. Maka sesungguhnya orang-orang itu lalu melihatku. Mereka mempelototi aku dengan apa yang aku ucapkan. Maka lalu saya tambah berkomentar, lalu saya berkata, celaka kalian, mengapa kalian itu melihatku dengan cara yang semacam itu? Lalu mereka memukul paha-paha mereka dengan tangan mereka, dan ketika aku melihat mereka menyuruh aku diam, tapi aku sudah diam. Artinya dia justru berkata, kenapa kalian melihatku? Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan sebuah kalimat yang keras, tidak menyampaikan kalimat yang kasar untuk menegurku. Karena saya baru tahu kalau ternyata mengucapkan yarhamukallah di dalam sholat itu ternyata adalah salah. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan inna hadhihi shalah. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini adalah sholat. Tidak boleh ngomong selain dari apa yang diajarkan di dalam doa pada sholat. Tidak boleh masuk di dalam sholat ucapan manusia.
Beliau tidak menyalahkan saya, beliau tidak menghadik saya, beliau tidak mencela saya, beliau tidak mencari kesalahan yang saya lakukan, tetapi beliau menyebutkan bagaimana seharusnya kita melaksanakan sholat dengan menjaga marwah kehormatan diri saya. Ketika pada saat itu saya sholatlah itu mengatakan ya yarhamukallah. Maka beliau langsung mengatakan kepada kita, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Maka aku tidak pernah melihat seorang guru sebaik Rasulullah. Sebelumnya saya mengenal Rasulullah dan sesudah saya mengenal Rasulullah, saya tidak pernah mengenal guru sebaik Rasulullah SAW. Dan Sulaiman dan Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat mu'allim, seorang guru sebaik Rasulullah. Dan ternyata yang terkenang oleh beliau, oleh Sulaiman bin Al-Hakam ini adalah kelembutan Rasulullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya kesempatan dan beliau punya alasan untuk marah karena ada orang yang bicara di belakang beliau ketika lagi sholat. Tapi beliau tidak memilih cara yang kasar dan keras untuk menasihati Muawiyah bin Al-Hakam, tetapi justru beliau menyampaikan tentang sholat secara umum, di mana penjelasan Nabi sudah mencakup bagaimana mengevaluasi orang yang tadi bicara di belakang sholatnya Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita, inilah di antara metode terbaik para nabi dan para rasul dengan kebaikan akhlak mereka. Makanya saya sering menyampaikan berulang-ulang kan, para nabi dan para rasul itu mungkin dibenci karena kebenaran, tapi mereka tidak pernah dibenci karena akhlak. Itulah para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu mereka dibenci karena kebenaran. Iya, tapi mereka tidak pernah dibenci karena akhlak, karena kelembutan mereka. Bagaimana setingkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan orang yang sedang berbicara di belakang, mengucapkan yarhamukallah, lalu orang itu menyuruh dia diam, justru dia malah berkomentar lebih panjang lagi yang menyebabkan kegaduhan di dalam sholat itu. Tetapi Rasulullah begitu luar biasanya untuk mengkondisikan bagaimana para sahabat belajar dari kesalahan tanpa menyinggung person yang melakukan kesalahan itu di dalam sholat tersebut. Dan akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami itu merasakan ketenangan. Dan beliau memberikan testimoni yang terbaik atas kelembutan yang dimiliki oleh Rasulullah. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa ba'dahu ahsana minhu. Saya tidak pernah lihat guru sebaik Rasulullah. Baik sebelumnya dan sesudah Rasulullah wafat. Tidak ada guru yang terbaik kecuali adalah Rasulullah. Dan yang disebutkan oleh Muawiyah ini apa? Kelembutan Nabi. Kelembutan Rasulullah SAW. Ya. Makanya ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi. Ini ada kaitannya dengan pembahasan ini. Ada seseorang wanita yang pernah menceritakan di dalam salah satu testimoni beliau. Di dalam salah satu testimoni beliau, wanita ini pernah mengalami masa-masa yang berat. Dia terlibat dengan masalah. Ketika beliau terlibat dengan masalah, maka beliau ingin datang ke masjid. Tapi beliau memang orang yang selama ini jauh dari masjid. Memang jauh dari nilai-nilai agama pada kehidupan dia dan keluarganya. Ketika dia lagi masalah, gelisah, dia pengen datang ke masjid. Dan dia tidak tahu bagaimana harusnya datang ke masjid karena memang jauhnya beliau dan keluarga beliau dari tuntunan agama. Datanglah dia ke masjid dengan kondisi tidak berhijab karena dia nggak ngerti. Datanglah dia ke masjid dan ternyata ketika dia datang ke masjid, bagaimana dia kaget diusir oleh orang-orang di masjid. Disebabkan karena dia tidak berpakaian sebagaimana pakaian yang semestinya dikenakan oleh seorang wanita muslimah ketika datang ke masjid. Padahal dia memang sejatinya tidak ngerti. Karena dia tidak mendapatkan sebuah sambutan yang diinginkan ketika dia lagi sedih. Akhirnya dia datang ke diskotik, tempatnya dia memang setiap malam mengadakan pesta. Ketika datang ke diskotik, tempat pub dan bar yang dia sering datangi, dia mendapatkan sambutan baik oleh bartender. Bartender melihat dia dalam kondisi sedih, memberikan minuman gratis kepadanya supaya dia hilang kesedihannya dan akhirnya dia minum kembali. Yang menarik adalah ketika kisah ini ditulis, bagaimana dia menceritakan testimoni yang dia dapatkan diusir dari masjid karena dia tidak tahu bagaimana harus berhijab di area masjid karena memang betul-betul tidak tahu, dia betul-betul tidak sengaja. Disitulah kita akhirnya mendapati sesungguhnya pemilik jalan kebenaran atau penempuh jalan kebenaran harusnya kelembutan mereka itu mengalahkan kelembutan mereka yang berjalan di atas kebatilan.
Jangan sampai kita memiliki sebuah neraca yang terbalik. Orang-orang yang berjalan di atas kebatilan sejatinya malah lebih lembut daripada orang yang berjalan di atas kebaikan dan di atas kebenaran. Dan akhirnya satu persatu orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal, satu persatu jatuh di dalam kemaksiatan, jatuh di dalam dosa, dan segala macam pusaran-pusaran kemaksiatan yang terjadi pada kehidupan mereka disebabkan bukan karena mereka mengingkari kebenaran, tetapi karena mereka mendapati orang yang berada di atas kebatilan itu lebih lembut daripada orang yang berjalan di atas kebenaran. Makanya harus betul-betul paham. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap orang. Kelembutan orang yang ngaji itu tidak boleh dikalahkan sama kelembutan orang yang tidak ngaji. Makanya jangan sampai orang yang ngaji, jangan sampai orang yang ngaji kelembutannya justru tidak ada, kekasarannya nampak, keketusannya nampak, kegarangannya ketika komentar nampak. Yang mana orang itu akhirnya merasa tidak nyaman pada lingkungan-lingkungan orang yang terbiasa datang di pengajian ketika tidak mendapatkan kenyamanan dari setiap sikap orang yang berjalan di atas ilmu. Makanya sikap orang yang mengajak, sikap orang yang mengaji itu harusnya jauh lebih lembut daripada mereka yang berjalan di atas kebatilan. Dan inilah sejatinya yang menjadi sebuah PR besar. PR internal pada kehidupan kita hari ini adalah menghiasi dan melapisi setiap orang yang menyampaikan kalimat dakwah itu dengan sikap kelembutan. Sikap kelembutan ini loh yang hari ini menjadi PR yang tidak pernah terselesaikan. Karena banyaknya orang yang berjalan di atas kebenaran tetapi menjadi runcing giginya, kasar ucapannya, ketus sikapnya kepada orang lain. Padahal Rasulullah bertolak belakang dengan apa yang kita lihat pada fenomena hari ini. Rasulullah dalam kisah yang lainnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kelembutannya. Bagaimana ada seseorang bagaimana ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia ingin supaya masuk Islam, tetapi dia masuk Islam itu diizinkan berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati pemuda kecintaannya kepada zina sampai dia ingin masuk Islam selama diizinkan untuk berzina itu kan perkara yang betul-betul melampaui batas. Tapi Rasulullah menyikapinya tidak reaksioner. Rasulullah memilih metode yang terbaik ketika mendapati pemuda diizinkan untuk berzina. Ya. Maka lalu akhirnya Rasulullah berkata, bagaimana kalau itu menimpa kepada ibumu? Bagaimana kalau itu menimpa kepada putrimu? Bagaimana kalau itu menimpa kepada saudari perempuanmu? Apa yang terjadi pada dirimu? Pemuda ini berkata, saya marah ya Rasulullah. Maka Nabi pun berkomentar, sebagaimana kamu marah ketika orang yang kamu cintai dizinai, maka orang lain pun marah ketika orang yang mereka cintai kamu zinai. Maka dari kelembutan Nabi memilih satu metode untuk mengingatkan pemuda perjaka yang ingin meminta izin untuk berzina kepada Nabi, pemilihan kata, metode yang disampaikan oleh Nabi, maka itulah yang menjadikan akhirnya pemuda mendapatkan hidayah besar. Dia membenci perzinahan setelah berjumpa dengan Nabi, padahal sebelum berjumpa dengan Nabi tidak ada perkara yang paling dia cintai kecuali adalah perzinahan. Dan itu dibedakan dengan metode dan pemilihan kata yang disampaikan oleh Rasulullah kepada pemuda tadi. Nabi tidak mengatakan engkau sesat, engkau melampaui batas, engkau adalah budak hawa nafsu. Tidak. Nabi tidak memilih kata-kata itu. Nabi memilih kata-kata yang lembut. Metode yang terbaik ketika mengetuk pintu hati manusia. Nabi mengatakan, apakah kamu ridho kalau istrimu, kalau anak perempuanmu, ibumu dizinai? Engkau tidak ridho. Sama dengan orang lain. Maka itu memberikan dampak besar bagi orang itu untuk menerima beban hidayah, untuk menerima hidayah pada kehidupannya, disebabkan karena kelembutan kata dan metode yang dipilih oleh Rasulullah ketika beliau menyampaikan kalimat kebenaran. Pemilihan kata yang terbaik itu hal yang harus wajib dimiliki setiap orang yang berada di atas jalan kebenaran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi mengatakan al kalimatut thayyibah shadaqatun. Sesungguhnya kalimat yang baik itu sedekah. Artinya kalau kita bisa memilih kalimat yang baik, di mana kalimat itu kita harapkan kalimat itu menyentuh hati manusia daripada kalimat yang kasar, lagi keras, yang melampaui batas, maka itu sudah merupakan bentuk sedekah kita kepada jalan Allah. Karena pemilihan kata yang terbaik itu berarti kita sedang menghormati salah satu makhluknya Allah. Walaupun mungkin kita pada kondisi sedang berhadapan dengan orang yang bermaksiat kepada Allah.
Walaupun kita sedang bermaksiat, Allah yang nyuruh kita untuk lembut. Allah nyuruh kita untuk bersifat baik kepada orang yang bermaksiat supaya mereka merespon perkataan-perkataan terbaik yang kita berikan kepadanya, supaya perkataan itu bisa mengubah kompas kehidupannya dari arah gelap menuju kepada cahaya Allah dengan kalimat baik yang kita pilihkan untuk mereka. Ya, ini yang kita harus mengerti. Makanya seorang pelaku dakwah, penempuh jalan-jalan kebaikan itu harus betul-betul steril dari emosi yang berlebihan. Karena tidaklah satu emosi yang berlebihan, lalu kita mengambil ayat, mengambil hadis di atas emosi yang kita miliki, kecuali justru semakin menjauhkan manusia dari jalan kebenaran, menjauhkan manusia dari Allah, menjauhkan manusia dari Rasulullah SAW. Makanya kita ingat lagi, ada sebuah kisah lagi untuk menambah deretan betapa lembutnya Rasulullah di dalam Rasulullah berdakwah, supaya kita hari ini baik di Majelis Taklim Ar-Royan dan seluruh majelis taklim yang ada, bahwasanya kita ini dituntut untuk lembut dalam setiap perbuatan, perkataan yang ada pada kehidupan kita. Rasulullah SAW pernah mendapati ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakroh. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakroh. Abu Bakroh ini pernah beliau mendatangi sholat, dan beliau telat ketika mendatangi sholat. Para sahabat bersama dengan Nabi sudah rukuk. Abu Bakroh masih di luar Masjid Nabawi. Ketika mendapati para sahabat sudah rukuk, maka Abu Bakroh ikut rukuk, tetapi di luar masjid. Sembari rukuk, dia berjalan menuju ke arah masjid. Kenapa beliau ikut rukuknya para sahabat di dalam masjid? Karena beliau tahu mengikuti rukuk berarti mendapatkan 1 rakaat. Dan beliau tidak mau ketinggalan 1 rakaat. Makanya para sahabat rukuk di belakang Rasulullah, dia ikutan rukuk, sembari rukuk dia jalan. Lalu akhirnya dia sampai ke shaf yang paling belakang dan ikut sholat sampai selesai. Rasulullah diberitahu oleh malaikat tentang apa yang baru saja dilakukan oleh Abu Bakroh. Maka Rasulullah SAW pada saat itu langsung bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang berjalan sembari rukuk masuk ke dalam shaf sholat? Para sahabat saling melihat satu dengan yang lainnya, tidak ada yang menjawab pertanyaan Nabi. Yang menjawab hanya Abu Bakroh. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, yang tadi sembari rukuk saya jalan. Sembari rukuk saya jalan ya Rasulullah. Perhatikan Nabi. Nabi ketika mendapati Abu Bakroh dalam kondisi berjalan pada rukuk, menghampiri shaf belakang dalam shaf sholat, Rasulullah tidak mengatakan akhtota, kamu salah. Nabi tidak mengatakan dolalta, kamu tersesat. Nabi tidak mengatakan anta tukhalifus sunnah, kamu menyelisihi sunnah. Nabi tidak menyampaikan kalimat-kalimat itu. Nabi juga tidak memilih redaksi kalimat-kalimat itu. Nabi tidak mengatakan akhtata, dolalta, tukhalifus sunnah. Nabi tidak memilih kalimat itu. Perhatikan kalimat yang keluar dari lisan, yang sangat lembut, yang dibimbing oleh Allah dengan segala sifat-sifat yang Allah ridai pada dirinya. Maka Rasulullah itu mengeluarkan sebuah kalimat, zadakallahu khirsan wala tu'in. Maka Rasulullah saat itu berucap kepada Abu Bakroh, wahai Abu Bakroh, zadakallahu khirsan, semoga Allah menambahkan semangatmu di dalam kebaikan. Wala tu'id, tapi perbuatan yang semacam ini jangan diulang-ulang lagi ya, wahai Abu Bakroh. Ya, jangan diulang lagi perbuatan kamu jalan sembari rukuk. Yang menarik adalah Rasulullah SAW, Rasulullah itu memberikan justru doa. Nabi tidak memilih kata akhtota, Nabi tidak memilih kata dolalta, Nabi tidak mengatakan anta tukhalifus sunnah, kamu ini berlawanan sunnah. Nabi tidak memilih kalimat itu, walaupun Nabi punya hak untuk mengalihkan kalimat itu, apalagi Abu Bakar termasuk seorang sahabat yang cukup dikenal. Nabi ternyata tidak memilih kalimat-kalimat itu. Kalimat yang dipilih oleh Nabi adalah kalimat yang indah. Beliau mendahulukan doa, zadakallahu khirsan. Allah semoga menambahkan semangatmu di dalam kebaikan. Wala tu'id, tapi perbuatan kayak gitu jangan diulang kembali. Itu menunjukkan betapa sempurnanya Nabi ketika menyampaikan kalimat Allah. Kalimat Allah itu kalimat yang terbaik. Harus disampaikan dengan metode yang terbaik, dengan sikap yang terbaik. Tidak ada metode dan sikap yang terbaik ketika menyampaikan kalimat terbaik, kecuali harus diiringi dengan kelembutan. Karena metode terbaik yang diterima oleh manusia itu kelembutan. Cara yang terbaik yang menjadikan kalimat Allah itu indah
ketika membuka telinga dan hati manusia itu ketika disampaikan dengan cara yang paling lembut. Itulah yang menjadikan akhirnya inna rifqa, sesungguhnya kelembutan itu memberikan kepadamu sesuatu yang Allah tidak berikan sesuatu itu kecuali kepada mereka yang lembut. Jangan sampai kaidah ini direbut sama mereka yang menjajalkan punggawa kebatilan. Mereka mempropagandakan seluruh kebatilan dengan bahasa-bahasa kelembutan mereka. Yang mana mereka sedang mempropagandakan setiap kebatilan mengarah kepada jalan menuju ke neraka justru dengan kelembutan. Jangan sampai jalan ke surga itu dipenuhi dengan caci maki, dipenuhi kata-kata yang kasar, dipenuhi dengan kata-kata yang keras yang menjadikan orang itu menarik diri dari keinginan dia untuk ikut pada jalan kebenaran ketika orang yang memperlihatkan dirinya ketika di atas jalan kebenaran itu tidak sama sekali memberikan ketenangan bagi orang di sekitar mereka. Lembut ini penting. Ini ada sebuah kisah nyata, ibu-ibu. Saya ini, Masya Allah ya, saya pernah dalam satu waktu, saya sebelum pindah ke Bekasi, saya dulu tinggal di Pamulang. Saya dulu ngajar halaqah-halaqah, ada majelis-majelis kecil ibu-ibu di satu komplek lah. Dulu udah lama, masih kuliah saya. Saya ngajar ya, ibu-ibu satu komplek yang asalnya banyak, ya kemudian berkurang. Saat itu karena dari masjid ke rumah. Ada salah satu ibu-ibu yang sering sekali kalau ngaji, beliau harus sembunyi-sembunyi dari suaminya. Karena sebenarnya suaminya tidak mengizinkan. Suaminya memang belum paham tentang agama pada saat itu. Akhirnya istrinya sering ngaji sembunyi-sembunyi. Saya bilang, Bu, nggak boleh. Kalau bisa minta izin dari suaminya. Kalau minta izin saya susah mendapatkan izin, Ustaz. Ya nggak apa-apa minta izin. Kalau memang belum diizinkan ya nggak usah harus ngaji. Tidak selalu harus ngaji. Maka ternyata suaminya memiliki persepsi begini dan begitu kepada kami saat itu. Masya Allah ya. Sampai satu waktu saya sudah pindah ke Bekasi. Saya sudah melakukan perjalanan dakwah yang banyak di tempat yang beragam. Sampai pada satu waktu saya pernah ngisi kajian di BSD sebelum pandemi. Ya, ketika lagi menyampaikan di situ ada banyak sekali jamaah. Lalu ketika habis selesai, saya keluar dari masjid habis satu kajian. Saya ada seorang bapak-bapak. Saya pegang punggung ketika saya akan mengambil sandal. Saya pegang punggungnya. Saya tanya, Pak, sehat Pak? Sehat. Saya nggak kenal Bapak ini. Dan itu pun juga termasuk kelihatannya baru saya lihat beliau pertama kali. Sehat Pak? Sehat Ustaz. Gitu. Gimana keluarga sehat? Saya nggak ngerti itu. Saya pakai sandal, kemudian saya masuk ke mobil, pindah ke masjid yang lainnya. Ternyata selang 1 hari, 2 hari, 3 hari, tiba-tiba saya mendapatkan telepon WhatsApp dari salah satu jamaah saya dulu di Pamulang. Ternyata ibu itu senang sekali bahwasanya suaminya pada satu waktu bisa ikut ngaji di pengajian kami yang ada di BSD. Dan tambah senang ternyata suaminya sampai merasa betul-betul senang sekali ketika beliau merasa dipegang sama saya, ditanya kabarnya, ditanya keluarganya. Dan beliau menyesali ketika dulu salah persepsi, salah mempersepsikan tentang saya. Saya tuh langsung ditanya sama ibu itu kepada saya, Ustadz kemarin pernah ketemu ada bapak-bapak tua, terus Ustadz memegang beliau. Saya bilang kalau ketemu jamaah banyak, tapi iya kelihatannya saya ada jamaah yang qadarullah berdirinya di dekat sandal saya. Saya pegang beliau, saya ngobrol dengan beliau. Lalu saya tanya keluarganya. Beliau berkata, itulah suaminya Ummu Fulanah, Ustaz. Masya Allah. Ternyata kajian saya selama 1,5 jam, beliau tidak terlalu mendapatkan apa yang beliau butuhkan. Tapi rasa senangnya beliau ketika ngaji itu kalah dengan rasa senangnya beliau ketika saya pegang, lalu saya usap punggungnya, sembari saya nanya kepadanya tentang kabar keluarga. Dan ternyata itu jauh lebih membahagiakan dia daripada dia ikut kajian selama 1,5 jam tadi di masjid. Dan itulah yang menjadikan beliau mengevaluasi bagaimana beliau memandangkan. Ini loh kisah nyata.
Ini menjadikan kita akhirnya memahami betul. Kelembutan inilah yang menjadi sebuah syarat bagi setiap orang yang menyampaikan kalimat Allah. Setiap penyeru kalimat Allah itu harus memiliki sifat kelembutan. Mintalah kepada Allah. Kalau antum hari ini menjadi pengurus taklim, kalaulah hari ini kita ingin menyampaikan setiap sunnah yang kita yakini, kita imani kepada orang-orang di sekitar kita, belajarlah untuk lembut terlebih dahulu. Karena ilmu sejatinya melembutkan. Makanya betul kalau ada orang yang berkata dari sebagian ahlul hikmah mengatakan kalau ilmu kamu menjadikan kamu ketus, kasar, tukang vonis, mungkin ada yang salah dari kamu ketika mendapatkan ilmu. Tapi ketika ilmu bisa menjadikan kamu yang asalnya kasar menjadi lembut, yang asalnya kamu keras menjadi lunak dalam setiap sikap kamu yang menjadikan orang merasa nyaman ketika berada di sekitarmu, berarti itulah barokahnya ilmu. Dan itulah yang sejatinya harus kita miliki pada kehidupan kita ketika kita senantiasa menjadi seorang penyampai kalimat kebenaran. Kadang-kadang Ibu, orang itu tidak melihat apa yang kita pelajari, tapi orang itu melihat apa yang ada pada kehidupan kita. Kadang-kadang mereka tidak butuh kamu belajar apa, kamu sudah belajar apa, kitab apa yang sudah kamu selesaikan. Kadang manusia itu tidak peduli tentang apa yang sudah kita pelajari, kitab apa yang sudah kita kaji, berapa juz dari hafalan kita. Orang terkadang tidak peduli. Yang mereka pedulikan itu sikap kamu bagaimana kelihatan oleh mereka. Dan apa yang dirasakan oleh mereka ketika dekat dengan kita. Makanya disitulah kita mengenali ada sebuah kata. Kadang-kadang orang kafir itu mereka tidak melihat Quran, mereka tidak melihat hadis karena mereka tidak punya kemampuan untuk datang langsung kepada Quran dan terkadang mereka belum memiliki keinginan untuk membaca hadis. Mereka melihat kaum muslimin itu gimana? Itulah yang mereka lihat. Dari sifat-sifat kelembutan itulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan pancaran kebaikan. Orang itu merespon kelembutan dengan kebaikan pada hatinya itu terasa. Dan itu yang menjadikan kita harus paham. Disinilah kita mengerti. Kalimat Allah itu kalimat terbaik. Harus disampaikan dengan cara yang terbaik. Harus disampaikan dengan metode yang terbaik. Dengan sikap yang terbaik. Tidak ada metode, sikap, dan cara yang terbaik kecuali adalah dengan kelembutan. Nah, itu yang harusnya menjadi sebuah perhatian. Itu yang pertama. Termasuk di antara perkara yang kita diwajibkan untuk lembut itu adalah bagaimana seorang suami kepada istrinya. Tentunya diwajibkan bagi seorang suami istri saling berlaku lembut. Orang yang paling pantas dengan kelembutan diri kita, yaitu adalah orang yang menjadi pasangan hidup kita, kan? Makanya khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan kalimat yang keluar dari istri kepada suaminya adalah kalimat yang betul-betul ingin mendapatkan keridhaan dari suaminya. Makanya kelembutan itu yang menjadikan kita harus memahami. Makanya ada perkataan salaf, salah satu di antara ciri rumah yang mendapatkan rahmat itu rumah yang tidak ada teriakan. Ya, salah satu di antara ciri rumah yang mendapatkan rahmat Allah itu ketika rumah itu tidak ada teriakan. Artinya orang yang bertempat tinggal pada rumah itu adalah mereka yang senantiasa menjaga kelembutan hati mereka. Ya. Makanya pemilik kelembutan ini adalah yang kedua, yaitu adalah bagaimana seseorang itu berlemah lembut kepada suaminya dan istrinya. Berlemah lembut karena kita tahu istri kita adalah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dari tulang rusuk yang bengkok, kalau terlalu keras kita mematahkan, kalau kita mendiamkan, maka dia akan selamanya menjadi bengkok. Di sisi yang lainnya, kita juga harus paham bahwasanya berlaku lembut kepada suami adalah merupakan bagian dari amalan besar seorang wanita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwasanya sebaik-baik perempuan itu bukan yang disebutkan Nabi yang paling banyak sholatnya, bukan. Yang sebaik-baik manusia itu sebaik-baik perempuan itu bukan yang banyak puasanya, bukan. Tapi yang disebutkan oleh baginda Nabi, sebaik-baik wanita itu adalah ketika engkau memandangnya, memandang wajahnya, maka menggembirakan, tutur katanya lembut, kata-kata yang dia sampaikan penuh cinta kasih kepada suaminya, dia memiliki sifat al-wadud. Al-wadud itu adalah memiliki kelembutan, dia memiliki cinta kasih yang besar kepada suaminya. Maka ini juga diperlukan kelembutan, karena orang tua yang senantiasa menjaga diri dari teriakan, dari kata-kata yang kasar, maka merekalah yang akan mengkondisikan atmosfer yang baik untuk putra-putrinya.
Dan saya sudah sering menyampaikan di banyak kesempatan. Kita kalau membaca di dalam surat Al-Furqan 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita kalau merenungkan surat Al-Furqan 74 yang ada pada ayat ini, mari kita merenungkan dan mentadabburi sebentar. Di sini dikatakan, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan yang qurrata a'yun dan anak-anak yang qurrata a'yun. Allah menyebutkan kata min azwajina itu lebih dulu daripada wa dzurriyyatina. Perhatikan ayatnya. Jadi kata azwaj dulu baru dzurriyyatina. Berarti yang kita ambil sebuah pelajaran itu apa? Kita tidak mungkin mendapatkan qurrata a'yun kalau diri kita dan pasangan kita tidak qurrata a'yun. Kita tidak mungkin mendapati anak yang lembut kalau diri kita dan pasangan kita tidak lembut dan saling memberikan kelembutan di dalam bersikap dan bertutur kata. Makanya anak apabila mereka mendapatkan teriakan demi teriakan, maka tentunya dia akan belajar berteriak. Maka itulah yang kita peroleh, bahwasanya di antara sikap kita meletakkan kelembutan itu di dalam rumah kita. Salah satu cirinya rumah yang dirahmati itu rumah yang tidak terdapat teriakan demi teriakan, lapisan teriakan demi lapisan teriakan yang ada pada keluarga itu. Dan itu merupakan salah satu kebaikan. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, kalau ada masalah demi masalah pada kehidupan kita, salah satu di antara timbulnya persoalan-persoalan pada kehidupan kita di dalam berumah tangga, ketika kita tidak menegakkan salah satu pilar dalam kehidupan berumah tangga adalah kelembutan. Kita harus menyampaikan kepada istri kita, orang yang paling berhak untuk kamu berikan kelembutan setiap untaian kalimatmu adalah saya. Seorang istri juga harus berani mengatakan kepada suaminya, orang yang paling berhak dengan kelembutan sikapmu adalah saya dulu. Dan itulah yang harusnya dimiliki. Setiap kelembutan demi kelembutan yang selalu diberikan, selalu disampaikan, setiap kelembutan itu pada dasarnya dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kata-kata yang keras dan kata-kata yang kasar. Kata-kata kasar itu terkadang sebagaimana angin membentur tembok yang tebal, itu kata-kata yang kasar. Kadang-kadang malah justru tidak bisa merubah apapun. Tapi ketika kelembutan disampaikan, justru merubah banyak keadaan. Makanya kita harus yakin dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya tidaklah Allah itu memberikan wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unfi. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang baik kepada kelembutan yang Allah tidak berikan kepada selain dari kelembutan itu. Makanya akhirnya cara kita ketika memperbaiki pola pendidikan kita, terutama kepada keturunan kita, anak-anak kita, mungkin salah satunya itu adalah memperbaiki bagaimana kualitas kita di dalam memberikan kelembutan. Sama pula ketika ada seorang istri sedang memberikan masukan kepada suaminya, kok suaminya menampik, bisa jadi apa yang disampaikan istri itu benar, tapi metode yang dipilih itu salah. Kamu kalau menyampaikan sesuatu, kamu sampaikan kepada pimpinanmu, kepada atasanmu, yaitu adalah suamimu. Harus memiliki cara dan metode di dalam menyampaikan sesuatu kepada suamimu. Karena metode yang salah itulah yang menjadikan kebenaran yang disampaikan menjadi tertolak. Sekali lagi ya, metode itu penting. Terkadang lebih penting daripada materi yang kita berikan. Materi itu terkadang terpengaruh dengan metodenya. Kalau metodenya berantakan, walaupun materinya bagus, tapi metodenya salah, bisa jadi materi-materi kebenaran itu menjadi rusak karena metodenya sudah salah. Dan salah satu perkara yang merusak materi-materi kebenaran itu kekerasan, sesuatu yang kasar. Yang dikatakan adalah malayuti alal unfi. Allah itu tidak pernah ngasih kepada kekerasan dan kata-kata yang kasar itu sebuah kebaikan. Makanya yang kedua yang harus menjadi perhatian adalah di dalam kita menegakkan pilar kelembutan di dalam berumah tangga. Sang istri dan sang suami harus sepakat dalam idaratul khilaf. Ini ya, dalam idaratul khilaf itu dalam manajemen konflik. Ini salah satu hal yang penting mendasar. Dalam kita berumah tangga ada satu hal yang cukup penting harus kita hadirkan. Ini evaluasi untuk saya juga dan untuk kita semuanya. Salah satu di antara salah satu komponen penting di dalam kita berumah tangga itu adalah kita ini harus memiliki idaratul khilaf. Idaratul khilaf itu manajemen konflik kalau terjadi.
Oh, jadi kalau misalkan ada masalah, kita tahu cara menyelesaikan masalah itu dengan kesepakatan yang kita ambil. Dan mungkin salah satu di antara cara yang terbaik kalau kita terlibat pada satu permasalahan yang terjadi adalah semuanya itu harus sepakat. Kamu harus menyampaikan yang terbaik dengan kata-kata yang baik, tidak boleh tinggi suaramu, dan kamu juga harus menyampaikan kalimat yang terbaik. Kalau ini sudah diambil menjadi sebuah kesepakatan, sekali lagi ya, mari kita imani apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim yang tadi kita sebutkan di awal. Allah akan ngasih orang yang lembut sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang ketika dia memiliki sifat keras dan kasar. Saya ulang kembali. Mari kita mengimani apa yang dikatakan Nabi. Allah akan ngasihkan kepadamu. Kalau kamu lembut, lembut kepada keluargamu, kepada anakmu. Allah akan ngasihkan kepadamu sesuatu yang Allah tidak berikan kecuali kepada mereka yang memiliki kelembutan, dan Allah tidak berikan kepada mereka yang memiliki sifat kasar dan keras. Dan ini menjadi booster kita. Berarti di sinilah kita mengimani dari riwayat yang disampaikan oleh Nabi. Berarti tidak ada kerugian pada sesuatu yang lembut. Nggak ada ruginya menjadi orang yang lembut itu. Kalau orang yang keras, orang yang kasar, pasti kerugiannya pasti didapatkan. Berapa banyak orang yang ngajar dengan keras gitu ya. Akhirnya anak memiliki hutang pengasuhan, dan ketika dia dewasa, orang tuanya harus membayar hutang pengasuhan itu ketika dia renggang dengan anaknya. Karena kalimat yang didengarkan oleh anaknya itu kalimat-kalimat yang keras setiap waktunya, sampai akhirnya anaknya memiliki dendam dalam tanda kutip kepada orang tuanya dalam pola hutang pengasuhan. Ya. Jadi yang kedua yang kita dapatkan di sini adalah bagaimana seseorang itu harus lembut di dalam masalah keluarganya. Dan kita berkomitmen bagaimana menjadikan rumah kita bukan hanya dibacakan Quran. Kita harus berkomitmen bagaimana rumah kita bukan hanya dilaksanakan ibadah sunnah. Tapi kita juga harus berkomitmen bagaimana rumah kita adalah rumah yang gaungnya setiap kata yang keluar dan setiap kalimat yang terucap itu selalu berisi dengan kelembutan. Dan sekali lagi, tidaklah sesuatu yang lembut kecuali diberikan oleh Allah, sesuatu yang Allah tidak berikan itu kecuali kepada mereka yang memiliki kelembutan. Ini yang kita pahami yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah bagaimana orang yang memiliki kelembutan itu pemimpin kepada bawahannya, penguasa kepada rakyatnya. Tidak boleh menggunakan kekuasaan, kekuatan untuk melegitimasi seluruh ketakutan yang dia berikan kepada rakyatnya. Tidak boleh seorang aparat, tidak boleh seorang aparatur negara memperlihatkan satu sikap yang menjadikan rakyat takut kepadanya. Makanya wajib setiap orang yang memegang amanah, mereka itu harus bersifat lembut dan bersikap lembut kepada seluruh bawahan-bawahan mereka dan rakyatnya. Menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Makanya mari kita merenungkan sebuah riwayat dari doanya Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sahih. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Rasulullah itu berdoa, barang siapa yang memimpin satu urusan dari urusan kaumku, lalu dia menyulitkan mereka, maka sulitkanlah ia. Itu sudah digaransi oleh Nabi, sudah didoakan Nabi. Jadi kalau ada seorang pemimpin menyulitkan rakyatnya, maka kata Nabi dan doanya Nabi tidak pernah tertolak. Maka Nabi berdoa, fashquq alaihi, sulitkanlah urusan dia dunia dan akhirat. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Maka siapapun di antara umatku yang menjadi pemimpin dari umatku, dia berlaku lemah lembut terhadap mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya ya Allah. Artinya Allah akan berlemah lembut kepada pemimpin-pemimpin yang semacam ini. Maka ini pun menjadi salah satu di antara sebuah batasan ya, bahwasanya seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang dicintai karena sikapnya itu jauh lebih baik daripada seorang pemimpin yang ditakuti karena kekuatannya. Ya, karena pada satu waktu kekuatan itu bisa hilang dengan sekejap kalau Allah sudah menentukan. Tapi seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya karena kebaikannya, sikapnya, kemudahan yang dia berikan kepada rakyatnya, fasilitas yang dia terus prioritaskan kepada rakyatnya,
maka itulah yang akan menjadikan orang-orang semacam ini diberikan oleh Allah dengan kelembutan, di mana Allah menggaransinya dengan kelembutan sebagaimana Dia telah memberikan kelembutan kepada setiap makhluknya Allah. Ya, maka inilah yang menjadikan setiap pemimpin mereka betul-betul dituntut bagaimana memiliki sifat kelembutan. Memang qadarullah ya, hari ini memang kita sulit ya terkadang untuk memilih pemimpin yang betul-betul bisa kita seleksi dengan kelembutannya itu bagaimana. Karena terkadang kita tidak bisa membedakan bagaimana kelembutan seorang pemimpin ketika kita terkadang juga tidak mengenal baik mereka. Tiba-tiba fotonya ada di pinggir jalan, kita tidak mengenal latar belakangnya, bagaimana sikapnya, bagaimana sifatnya. Lalu tiba-tiba sistem demokrasi menyuruh kita untuk memilih mereka. Dan akhirnya terjadilah banyak kasus-kasus yang ada di masyarakat ketika banyak masyarakat terkaget dengan sikap pemimpin yang mereka pilih terkadang menyulitkan mereka dalam urusan. Makanya kita memohon kepada Allah, supaya kita diberikan oleh Allah kekuatan, kita diberikan oleh Allah keberkahan, dan kita diberikan petunjuk oleh Allah supaya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berlemah lembut kepada rakyatnya. Mereka takut kepada Allah, mereka takut kepada Rasulullah, mereka mengikuti Rasulullah, dan mereka berlemah lembut kepada setiap hambanya Allah. Maka inilah yang sejatinya diperlukan. Islam itu adalah agama yang penuh lemah lembut. Jadi tidak usah bicara tentang toleransi di dalam agama kita, karena sudah selesai. Islam itu sangat menyuruh setiap pemeluknya ketika dia benar dalam keimanan itu pasti lemah lembut. Marilah kita belajar dari perjalanan panggung sejarah. Ada seorang Yahudi ketika dia didolimi, ketika tanahnya direbut untuk membangun istana, Yahudi itu pergi dari Mesir menuju ke Madinah, bertemu dengan Umar bin Khattab. Dia mendapatkan kelembutan Umar bin Khattab, dia mendapatkan kebaikan Umar bin Khattab, sampai akhirnya dia membawa tulang yang digaris pedang oleh Umar bin Khattab dibawa kepada Amr bin As yang ada di Mesir. Sikap ketegasan dan kelembutan yang diperlihatkan oleh Umar sekaligus, maka itulah yang menjadikan akhirnya Yahudi ini masuk Islam. Ketika tulang yang dia bawa dari Madinah ke kota Mesir menjadikan Amr bin As menyadari kesalahannya ketika menyerobot tanah yang bukan haknya. Inilah kelembutan. Makanya Masya Allah, sifat pemimpin yang lembut itu selalu mendapatkan kecintaan hati dari para rakyatnya. Inilah yang menjadikan yang ketiga, bahwasanya di antara perkara yang sejatinya harus dimiliki dalam sifat kelembutan, yaitu adalah bagaimana seorang pemimpin dengan rakyatnya. Kemudian yang terakhir, sifat kelembutan itu harus diberikan kepada kita, yaitu di dalam kita berinteraksi kepada sesama manusia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin tidak terikat dengan majelis taklim dengan kita, mungkin tidak terlibat dengan dakwah bersama kita, mereka mungkin tetangga kita, mungkin teman SMP kita, dengan beragam sifat dan latar belakang yang dimiliki oleh mereka. Maka kita berlembah lembut kepada mereka. Janganlah kasar, janganlah kita ketus, janganlah kita menjadikan personifikasi kebenaran itu tampaknya buruk dengan sikap kita yang ketus, kasar, sukanya memvonis, sukanya menang sendiri, sukanya ingin didengarkan, yang akhirnya mempersonifikasi kebenaran itu seakan-akan menjadi sesuatu yang buruk di mata orang ketika melihatnya. Makanya kita berinteraksi yang baik, walaupun kepada mereka yang tidak terlibat dalam ilmu bersama dengan kita, tidak terlibat dakwah, kepada mereka lah kita berbuat baik. Semoga dengan perbuatan baik yang kita berikan secara umum pada interaksi sosial yang baik kepada manusia di sekitar kita, dan itu akan menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan yang kita tidak pernah tahu kapan akan memberikan kemuliaan untuk mereka yang merasakan hangatnya sikap yang kita miliki. Saatnya, disinilah kita paham, inilah pembahasan kita yang terakhir, disinilah kita akhirnya mengerti, kita akhirnya betul-betul paham. Kalau ingin menjadi salah satu walinya Allah, lembutlah di dalam perkataanmu, lembutlah di dalam sikapmu, lembutlah di dalam perbuatan yang kamu lakukan dalam menyikapi sesuatu, berinteraksi kepada orang tua, berinteraksi kepada sesama manusia, baik ketika menjadi juru dakwah, baik bersama dengan keluarga, baik ketika menjadi pemimpin. Kita harus mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya setiap kelembutan akan diberikan oleh Allah sesuatu yang Allah tidak berikan sesuatu itu kepada sesuatu yang keras dan kasar. Saya tadi ketika membaca hadis itu langsung tersentil ya, oh Masya Allah ya. Kadang-kadang kita masih suka marah ketika memperlakukan anak kita,
pada saat mereka terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Lalu kita merasa bahwasanya dengan ketegasan yang terus kita ucapkan bisa merubah mereka secara instan. Dan hadis tadi menyindir kita, mengkoreksi kita. Allah akan memberikan kepadamu sesuatu bersama dengan kelembutan yang kamu berikan. Yang Allah tidak berikan itu kepada mereka yang keras dan kasar. Semoga setiap kita akan menyikapi sesuatu dengan kasar, kita teringat pada sesuatu yang kasar dan keras itu tidak memberikan apapun. Tapi pada sesuatu yang lembut, walaupun lambat, walaupun prosesnya lama, tapi memberikan sesuatu yang pastinya indah, yang tidak diberikan kepada mereka yang kasar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sifat yang kita bahas di antara 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat pemilik kelembutan, yaitu sifat yang ke-16. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan yang ke-17 kita akan membahas orang-orang yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ini yang dapat kami sampaikan, saya serahkan kembali kepada Ummu Finya. Barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya, diingatkan bahwa kita semua harus kalau ingin menjadi wali Allah ya kita harus memiliki sifat atau hati yang lembut ya Ustadz ya. Dan Ustadz boleh nggak mungkin ada kisah pada saat berdakwah, ini kan tadi kan bagus banget ya tentang berdakwah tuh memang harus dengan cara yang lembut, karena kalau pada saat metodenya salah, orang itu langsung meninggalkan kebenaran dari tempat dia, gitu ya Ustadz ya, kurang lebih begitu ya. Saya ambilkan contoh yang sangat real, ya, Ya, Ummu Finya ya. ya. Ummu Finya kan dulu juga bukan orang yang ngaji kan? Betul, Iya atau betul, tidak? betul, iya. Umumnya juga pernah mengalami masa-masa kelam ya, yang semoga Allah menutupilah sebagaimana yang kita pernah Ummu ceritakan. Tapi akhirnya Ummu Finya mendapatkan ketenangan, kenikmatan dalam proses untuk mencari ilmu. Kan juga disebabkan oleh orang-orang yang lembut dan sabar ketika mengajak Ummu Finya di dalam jalan kebaikan. Iya atau tidak? Betul, betul sekali. Coba kalau Ummu Finya pada saat dulu ketika belum tahu apa-apa, tiba-tiba dikomentar, kamu tuh hidupnya nggak jelas. Orang nggak ngerti tujuan hidup. Nggak paham tujuan Allah menciptakan. Kira-kira kita akan merespon nggak kalimat-kalimat itu menjadi sesuatu yang positif untuk kita? Nggak akan kita respon mungkin. Mungkin kita akan semakin mengeras. Kalimat-kalimat yang keras itu hanya mengeraskan hati. Tapi kalimat yang lembut, maka hati manapun dengan izin Allah akan menjadi lembut. Ketika frekuensi yang kita pasang memang sesuai dengan fitrah manusia. Setiap hati itu ada frekuensinya. Yang kalau boleh kita katakan, setiap hati itu punya frekuensi. Kalau kita pas menetapi frekuensi kelembutan itu, maka itulah yang akan menjadi sebuah kebaikan. Nah, itulah yang kita jalani, Om. Makanya tadi kan, kisah nyata tadi seorang bapak. Ngaji dia 1,5 jam. Kalau tidak salah kajian kitab At-Tadhkirah. Maka beliau merasa senang, tapi tidak sesenang ketika beliau diajak ngobrol, disentuh tangannya. Ketika memang saya memegang beliau saat itu akan mengambil sandal. Dan memang nggak ada niat apapun, saya nggak niat basa-basi. Karena saya terbiasa megang punggung orang, sembari nyari sandal saat itu. Tapi ternyata itu justru efeknya lebih dirasakan oleh beliau daripada kajian 1,5 jam. Yang tadi beliau dapatkan secara normatif di masjid yang beliau ikuti bersama istri beliau. Itulah efek yang luar biasa dari setiap kelembutan. Memang terkadang kelembutan terkesan lama datangnya untuk merubah apa yang kita mau, terutama kalau kita lagi mendidik anak-anak kita. Saya juga kadang-kadang merasakan terus ya, gimana kita mencoba menyelesaikan itu dengan kalimat keras yang kita ucapkan supaya anak takut. Tapi ternyata tanpa kita sadari, peneliti banyak sekali yang menyampaikan, setiap kalimat keras yang kamu ucapkan, kamu merusak sel-sel otaknya. Masya Allah ya, kita ini sering mendapat, sampai saya itu ketika membaca tentang penelitian itu, setiap orang tua yang ngomong keras sama anaknya, dia merusak sel-sel otak yang aktif yang ada di diri anaknya. Itu langsung mati, itu ratusan yang mati dengan setiap kalimat keras yang kita ucapkan. Masya Allah ya, akhirnya kita semakin paham. Oh ternyata memang Allah nyuruh kelembutan itu pada dasarnya memang luar biasa. Karena di balik setiap kelembutan kita, itu diterima frekuensi itu oleh tubuh kita, tubuh orang lain dengan baik. Berbeda dengan kalimat yang keras. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Ustadz kalau tadi dengar cerita Ustadz, kisah Ustadz yang tadi dengan bapak-bapak tadi itu bahwa di situ terlihat ya bahwa
Ustadz sampaikan pada saat pengajaran ilmu mungkin yang terserap berapa persen, tapi yang berkesan sekali itu adalah pada saat, akhlak Ustadz ya. Afwan ya Ustadz ya, yang pada saat Ustadz ngajak bicara ya, bersikap lemah lembut kepada, beliau tadi ya Ustadz. Ustadz boleh nggak, apakah ada kisah? Kita tahu semua Rasulullah itu berdakwah selalu dengan cara yang lembut. Apakah ada Ustadz dikisahkan, momen Rasulullah mungkin pernah nggak berdakwah tentang kebenaran, tentang, Allah atau, kitab-kitabnya dengan cara yang mungkin nggak terlalu lembut gitu Ustadz. Ada nggak kisahnya Ustadz? Ada ketika beliau khutbah Jumat. Beliau Mhm. kalau khutbah Jumat itu menyampaikan dengan tegas, memerah matanya. Karena memang pada saat sholat Jumat itu momen-momen istimewa untuk menyampaikan poin-poin kebenaran dengan waktu yang sangat terbatas. Karena terkadang ketika kita berdakwah, kalau kita sedang menyampaikan materi, kadang-kadang kita perlu penegasan dalam sesuatu. Tapi sikap yang harus kita miliki setelah materi itu disampaikan, sikapnya harus kembali kepada basic, yaitu adalah kelembutan. Nabi pernah menyampaikan materi, beliau sampai berapi-api, matanya memerah, menunjukkan bagaimana luar biasanya Nabi menyampaikan materi itu. Dan itu sering terjadi pada waktu khutbah Jumat. Tapi itu tidak menafikan Nabi setelah selesai khutbah itu sikap Nabi, sikap yang terbaik dengan penuh kelembutan. Kita adalah menyampaikan materi kadang-kadang harus tegas. Ada kata-kata yang kita harus pertegas dan kita harus bold dengan kata-kata yang tebal dari penekanan itu. Tapi tetap basicnya setelah selesai kita harus kembali kepada sikap sebuah kelembutan. Nah, itulah pada dasarnya. Kadang-kadang kita tersentil, kadang-kadang kita ngikutin apa suasana yang ada pada hati kita sampai kita marah. Selama kita bahwasanya menyampaikan itu adalah untuk penekanan supaya orang itu memahami bahwasanya perkara itu harus selalu diperhatikan dengan baik, lalu kita tekan dengan kalimat-kalimat yang tegas, maka tidak masalah. Tapi yang terpenting setelah materi disampaikan harus kembali kepada basic bahwasanya kita adalah orang yang bisa memperlihatkan kelembutan. Saya pernah pernah marah dalam satu momen, mungkin karena terbanak suasana. Mau pernah ngeliat nggak satu video saya yang marah-marah? Ada kan satu video saya marah-marah. Mungkin yang pernah ngeliat video saya itu? Udah lama kalau nggak salah Ustadz ya itu ya? Udah Kejadiannya udah lama ya? lama, Iya udah kan? lama, iya. Iya. Sebenarnya itu kajian panjang sebenarnya. Marahnya hanya sekitar 5 menit saat itu. Iya. Itu pun karena ada sebuah kondisi, walaupun saya tidak membenarkan marah-marahnya itu, tapi video sudah tersebar kemana-mana. Ya apalah jualah sudah tersebar. Sebenarnya saat itu ada sebuah kondisi. Malam itu saya malam itu lagi ngobrol sama ibu istri saya. Beliau mendapatkan DM dari seorang wanita yang menceritakan bagaimana dia dicerai oleh suaminya. Ketika suaminya sering ngajak dia ngaji, tapi setelah ngaji itu selalu mencela Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Lalu beliau itu mengatakan, sudahlah kalau kita ngaji-ngaji aja, enggak usah mencela Ustadz. Kalau kamu pengen menyampaikan, sampaikan aja di depannya langsung, enggak usah mencela di belakang. Bersama dengan teman-teman kamu yang sering mencela di grup-grup semacam itu, bukan sikap yang benar semacam itu. Lalu dia tidak terima ketika ditegur sama istrinya. Lalu merasa bahwasanya istrinya tidak satu jalan dengan dia, tidak satu frekuensi, tidak satu manhaj. Dan dia menganggap bahwasanya mencela Ustadz Fulan itu merupakan bagian dari kesempurnaan apa yang dia pahami. Itulah cara pandang yang kurang benar sebenarnya. Nah, akhirnya gesekan demi gesekan terjadi dan akhirnya terjadilah perceraian. Pisahlah sang istri. Pada saat itu baru punya anak. Sang suami belum ada 1 bulan, sudah menikah lagi dengan teman yang dia ceritakan oleh sang laki-laki itu bahwasanya dia menikahi teman sepengajiannya. Lalu mengirimkan berita kepada mantan istrinya itu bahwasanya dia sudah mendapatkan istri yang baik, istri yang satu jalan dengan dia. Tanpa dia sadari ketika mengirimkan pesan berita itu kepada mantan istrinya itu lagi menggendong anaknya dia yang berusia 1 bulan ketika dia diceraikan oleh suaminya. Saya itu baru aja malam itu saya baru dapat kisah itu, sedih saya, istri saya itu sampai termenung gitu. Qadarullah paginya mendapatkan pertanyaan
semacam itu kan akhirnya meluap. Walaupun saya tidak membenarkan sikap itu, tapi memang yang terbaik harus tetap kita itu berusaha untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya tidak memberikan kebaikan. Tapi memang terkadang ada beberapa penekanan dari sebuah kondisi yang kita harus betul-betul sampaikan dengan tegas supaya ini menjadi sebuah peringatan keras, supaya menjadi peringatan tegas untuk orang lain. Tapi sekali lagi ya, kerasnya dan tegasnya yang kita menyampaikan sebuah materi sekalipun tidak boleh menghilangkan sifat luas, sifat kelembutan yang kita miliki ketika materi itu sudah kita sampaikan. Bisa paham ya apa yang saya sampaikan ini ya, movie-nya ya? Insya Allah paham Ustadz. Barakallahu fikum Ya. Ustadz. Nah Ustadz, nanti ini ada pertanyaan dan diskusi selanjutnya nanti akan dipandu oleh Uti Lucy ya. Silakan Uti Lucy. Ya, TV-nya jazakallah khairan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan para jamaah. Ini sudah ada pertanyaan. Ya, jelas ya Ustaz ya suara saya Ustaz. Jelas tapi agak putus-putus sedikit. Oh iya, mudah-mudahan bismillah ya Ustaz ya. Ini dari jarak jauh Ustaz. Insya Allah ini sinyalnya bagus. Dari mana ini Om? Dari Australia Ustaz. Oh ya Allah, Insya Allah. Safar mubarak Insya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah Ustaz. Pertanyaan pertama ya Ustaz. Afwan mau tanya, apa yang harus istri lakukan? Apakah istri boleh meminta cerai jika suami menikah lagi dan menjadikan suami tidak perhatian lagi dengan istri pertama dan anak-anak? Suami berbicara ke istri pertama dan anak-anaknya bahwa beliau lebih nyaman dengan istri barunya. Istri pertama dan anak-anaknya selama ini tertekan karena kerasnya suami dalam bersikap. Suami selalu merasa benar dalam hal apapun dan tidak boleh ada yang menyanggahnya. Kata-kata yang keluar tajam dan menyakitkan, bahkan hati sering kalau suami lagi marah, istri dan anak-anak diusir. Diminta keluar dari rumah, istri dan anak-anak diam saja karena tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat apapun. Bagaimana itu Ustadz? Syukron Ustadz. Tadi apa Om? Tadi punya istri kedua apa? Iya, jadi ada istri kedua, tapi sekarang dengan istri pertama jadi kasar sekali gitu. Dan suaminya bilang bahwa dengan istri kedua lebih nyaman. Gitu. Apakah boleh minta cerai gitu? Apakah istri ini boleh minta cerai kalau udah seperti itu, Ustadz? Sebenarnya begini, Ibu yang semoga Allah rahmati. Perceraian itu merupakan solusi dari kekalutan masalah yang tidak berujung dan tidak lekas mendapatkan solusi. Terkadang perceraian itu bisa menjadi haram, tapi bisa menjadi sunnah. Terkadang juga bisa menjadi wajib, tergantung pada kondisi yang ada dan berjalan. Maka ketika kita mengerti bahwasanya hukum perceraian itu bisa beragam sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sedang berjalan. Kalau saya ditanya tentang kondisinya umum, saya tidak bisa langsung bisa mengatakan ya silakan bercerai atau tidak jangan bercerai. Karena kan kita hanya mendengarkan dari satu sisi. Belum kita mendengarkan sisi yang lainnya. Maka sikap yang terbaik adalah kalau semacam itu Ibu, istikharahlah sama Allah. Mintalah doa kepada Allah. Setelah beristikharah kepada Allah, mintalah mediator untuk menyelesaikan masalah yang berlarut-larut semacam ini. Ibu memilih mediator, Bapak juga memilih mediator untuk menyelesaikan. Daripada justru perjumpaan kita malah menjauhkan kita dari rahmatnya Allah dan ridhonya Allah dengan suasana yang tidak mengarah kepada kebaikan. Terkadang memang perpisahan itu lebih baik. Tapi sampai pada proses itu dan tahap itu tidak segampang yang kita ingin, tidak segampang yang kita pikir. Berdoalah terus kepada Allah. Setelah kita berdoa, milih mediator yang mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan. Ya, baik Ustadz. Tapi kalau sudah seperti ini Ustadz ya, apakah itu menjadi ladang pahala kita perkawinan kalau seperti itu Ustadz? Oke, adalah mas. Kenapa, Om? Apakah itu tetap jadi ladang pahala kita perkawinan seperti itu? Putus Ustadz? Suaranya jelas Ustadz? Oh ya, jelas. Apakah Jelas. itu masih bisa menjadi ladang pahala untuk kita? Ya tergantung hati yang merespon kejadian itu. Kalau dia betul-betul lapang, tidak apa-apa, Tapi kalau akhirnya dia grundel, dia berbicara di belakang,
dia membicarakan terus dengan orang lain tentang sifat suaminya terus-menerus, bukan untuk mencari jawaban, tapi hanya melampiaskan kekesalan hatinya, lama-lama itu justru bisa menjadi dosa. Lama-lama bisa menjadi dosa. Menerima ujian itu harus sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau memang kita betul-betul mampu, ya sudah, terima lapang dada. Mau ngapain, sudahlah, saya terima suami saya. Tapi kalau kita merasa bahwasanya suami ini betul-betul menguras tenaga kita, menguras keimanan kita, menguras tenaga, menguras konsentrasi kita, dengan ujian yang selalu dia berikan setiap dia pulang ke rumah dan setiap dia menyampaikan pendapat, ya menurut saya justru nanti malah menjadi ladang dosa ketika kita membicarakan itu kepada orang banyak. Ya itu semuanya nanti tergantung sama ibu yang merespon kejadian ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Tapi akhirnya kalau seperti itu jadinya yang satu harusnya membangun keluarga, tapi malah keluarga yang lama malah dihancurkan ya Ustadz ya? Iya. Makanya itu yang kalau memang sang Harus istri itu, apabila sang istri sudah ngizinin suami, apalagi itu sudah punya suami yang kedua, punya istri yang kedua, harusnya responnya seorang laki-laki itu harusnya memberikan respek yang besar kepada istri yang pertama atas apa yang telah dia lalui ketika dia memberikan porsi pada istri yang kedua untuk menjadi bagian dalam pusaran kehidupan mereka. Kita juga harus paham ya, sesungguhnya poligami itu berat dan harusnya poligami itu berat bagi kaum wanita. Dan harusnya setiap laki-laki itu memberikan respek yang terindah dan terbaik ketika seorang istri melewati itu. Harusnya seorang suami betul-betul membantu istrinya untuk melewati rasa beratnya yang dia rasakan ketika harus dipertemukan dengan sebuah episode bernama poligami. Wallahu a'lam bishawab. baik Ustadz, insya Allah ya Ustadz ya diberikan jalan keluar yang terbaik ya Ustadz ya. Amin. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya. Saya pribadi seperti yang pernah Ustadz bilang, punya hutang pengasuhan dan mengalami KDRT lebih ke arah ayah awal yang mengalami rasa benci atau dendam kepada kedua orang tua. Lalu banyak mulai evaluasi diri dan mulai berusaha memaafkan terutama kepada mama. Lalu aku pribadi bingung saat ini bagaimana bermuamalah ke bapak karena karakter saya sekarang lebih terlalu lembut, sulit mendengar ucapan kasar dan gampang menangis. Mohon nasihatnya Ustadz, apa saja yang bisa dilakukan saat ini? Yang dilakukan itu Ibu, mari kita berdamai dengan masa lalu. Berdamailah dengan masa lalu. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus betul-betul melihat masa lalu menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Kita ini kumpulan dari berbagai macam serpihan dari setiap kejadian di masa lalu. Maka cara kita untuk mengobati luka pengasuhan itu adalah berdamai dengan masa lalu. Memaafkan. Apakah ibu tidak ingin dipanggil oleh pintu memaafkan di surga? Karena salah satu nama pintu di surga itu wal kadhiminal ghaidha wal afina. Salah satu nama pintu surga itu memaafkan orang. Dan orang yang paling berat untuk kita berikan maafnya kita kepada mereka itu adalah ibu dan bapak kita. Berdamai dengan masa lalu, maafin. Banyak sedekah untuk anak-anak yatim yang mereka mengalami masa-masa ditinggalkan oleh orang tuanya. Supaya Allah memberikan keberkahan dalam urusan kita, dalam urusan akhirat kita. Maka itu merupakan cara untuk menutupi luka pengasuhan yang ada pada hati kita. Yang dinamakan luka dan hutang itu masih bisa dibayar selama kita berkomitmen untuk menyembuhkan lukanya dan menutupi hutangnya. Tidak ada yang tidak bisa. Berdamailah dengan masa lalu. Berdamai, berdamai, berdamai. Kalau ibu memaafkan bapaknya dengan segala sikap yang dimiliki oleh seorang bapak, Allah akan kirimkan anak-anak yang akan memaafkan ibu atas kekurangan yang ibu miliki ketika menjadi orang tua bagi mereka. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu akan diperlakukan orang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz, Masya Allah Ustadz. Pertanyaan sudah selesai. Jadi kelembutan yang luar biasa, ini bagus sekali tadi Ustadz bilang bahwa
materi itu, walaupun materi itu bagus, tapi pada saat metodenya yang kita katakan termasuk tidak tanpa kelembutan, itu bisa buyar ya Ustadz ya. Jadi sama sekali materi tidak sampai ya. Jadi Sekarang luar biasa. mungkin iya, Umu Lucy kan pasti pernah ngelewatin masa-masa muda, masa-masa dulu ya. Sering nggak kita jumpai orang yang bermaksiat itu terkadang penuh dengan kelembutan ketika menjajakan kemaksiatannya? Banyak. Orang yang jual narkoba itu kalau pakai kata-kata ketus, enggak dia mau narkoba. Tapi mereka itu lembut. Banyak orang itu menjadi PSK, WTS, lalu dia nyaman dengan mucikarinya karena kata dan bahasa yang dipakai mucikari itu lebih lembut daripada bahasa yang dipakai oleh seorang ustadz yang pernah dia dengar. Mungkin begitu yang kita bisa pahami. Maka itulah yang menjadikan kita betul-betul paham. Kita harus mengerti. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidak ada satu kelembutan. Kecuali kalau kelembutan itu kamu berikan, maka sesuatu yang disertai dengan kelembutan akan terhiasi oleh kelembutan itu. Bismillah. Yakin. Semuanya dimulai dari keyakinan kita bahwasanya Nabi tidak mungkin salah memberitakan sebuah perkara. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah ya Ustadz ya, kita menjadi wanita, kita semua ini menjadi wanita yang kalau dipandang memiliki kelembutan ya Ustadz ya. Jadi belum berbicara tapi udah dari pandangan. Iya, saya ada satu kisah nyata. Boleh saya cerita sebagai penutup acara kajian kita Iya, hari silakan. ini? Ada seorang suami, ada seorang istri. Ya, Masya Allah. Beliau menikah dengan seorang laki-laki. Lalu sang suaminya itu pada satu kondisi menikah kembali dengan yang kedua. Ketika beliau lagi perjalanan ke luar negeri, maka suaminya menikah kembali. Ketika beliau mendapati suaminya menikah kembali dengan cara diam-diam dan akhirnya beliau tahu dari orang mencoba untuk cross check dan yang lainnya. Dia tahu suaminya itu baik. Dan suaminya memang tipe laki-laki yang tidak layak ditinggalkan menurut versinya beliau, ya, walaupun nikah lagi. Lalu yang dilakukan oleh beliau itu mengevaluasi cara dia bersikap, cara dia bertutur kata, cara dia memperlakukan dan bermuamalah kembali kepada suaminya diperbaiki kembali. Dia menganggap bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh suaminya adalah momentum untuk menegur dia, mengevaluasi dia. Ini persis bagaimana yang beliau ceritakan kepada saya. Lalu beliau akhirnya memperbaiki dirinya. Masya Allah ya Justru akhirnya yang secara lazimnya ketika ada seorang suami dapetin istri yang baru, mungkin secara lazimnya itu biasanya mungkin suami lebih dekat kepada yang baru. Tapi karena sikap kelembutan yang diberikan oleh suaminya, oleh istri yang pertama, kesabaran yang diberikan, sampai akhirnya sang suami itu betul-betul justru tambah dekat dengan istri yang pertama. Bahkan sampai harus berkali-kali diingatkan bahwasanya dia harus membagi dengan adil. Mas, ini giliranmu bukan di sini, giliranmu di sana. Sampai sang suami terkadang hampir-hampir khilaf, tidak mau membagi dengan adil karena saking pengen dekatnya dengan istri yang pertama. Lalu beliau bercerita kepada saya satu sama istri. Beliau bercerita, semua itu terjadi setelah saya betul-betul mengevaluasi kembali. Saya merintih hanya kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, saya memperbaiki apa yang saya harus lakukan kepada suami saya. Gitu. Dan itulah yang terjadi. Dia tidak menyikapi itu dengan reaksioner. Dia tidak menyikapi dengan keras. Dia tidak menyikapi dengan kasar. Dia tidak reaksioner. Dia menyikapinya dengan kelembutan. Dia sikapi dengan kelembutan. Walaupun mungkin dia kecewa, mungkin dia sedih. Iyalah, sedih dan kecewa pada saat itu. Tapi dia memilih untuk tidak reaksioner menyikapi itu. Karena dia tahu nih suami saya ini orang baik. Dia ngerti, dia paham suami ini orang baik. Gitu. Maka ketika dia tidak menyikapi dengan reaksioner, dia memilih dengan baik, memilih dengan kelembutan yang dia perlihatkan kepada suaminya. Justru itu semuanya berpulang, berbalik lagi kepada beliau. Ini kisah nyata. Istri saya jadi saksi. Ketika kami mendengarkan kisah ini dari beliau ketika menceritakan. Pelajaran ketika saya mendengarkan kisah beliau itu ya memang betul. Apapun yang kamu berikan pada kelembutan akan diberikan oleh Allah sesuatu yang sejatinya sesuatu itu tidak pernah Allah berikan kecuali mereka yang terus memaksa dirinya untuk lembut pada setiap perkara. Semoga ini menjadi sebuah kisah penutup yang memberikan ibrah
bagi kita, insya Allah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustadz untuk pencerahannya. Baik, saya kembalikan lagi ke UTV-nya. Silakan UTV-nya. Baik, Ustaz Lucy, jazakillah khairan atas pembacaan pertanyaannya. Baik Ustadz, ini Masya Allah kami terus diingatkan untuk terus berlemah lembut kepada siapapun ya, termasuk keluarga maupun kepada sesama manusia. Dan sekali lagi bahwa Allah itu mencintai kelembutan dan Allah akan memberikan kepada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Allah berikan pada sikap yang keras dan juga akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada setiap lainnya. Itu salah satu hadis tadi yang Ustadz sampaikan. Kemudian juga Ustadz mengajar kepada kita bahwa kondisi-kondisi apa sih kelembutan itu diperlukan, yaitu satu saat kita berdakwah, di mana penempuh jalan kebenaran itu harus memiliki sifat lembut yang lebih dibanding penempuh jalan kebatilan. Yang kedua, sikap lemah lembut juga dibutuhkan dalam keluarga, di mana hubungan suami istri dan anak, dan salah satu ciri khas keluarga yang dirahmati adalah di dalamnya tidak ada teriakan-teriakan atau kata-kata yang kasar gitu Ustadz. Yang kemudian yang ketiga adalah seorang pemimpin atau penguasa juga harus memiliki sikap lemah lembut kepada rakyatnya atau bawahannya. Dan yang terakhir, bahwa lemah lembut itu harus kita lakukan kepada semua manusia. Dan semoga kita semua di sini setelah belajar diilmui oleh Ustadz ini, kita juga bisa memiliki sikap lemah lembut kita dan melapisi, menghiasi semua lisan, sikap, atau perbuatan kita dengan lemah lembut. Kurang lebih begitu Ustadz. Tafadhol, silakan closing statement-nya Ustadz. Mari kita yakini bahwasanya Allah tidak pernah salah memberikan sebuah garansi orang yang lembut akan mendapatkan sesuatu. Semoga kita mengimani hidup kita pada apa yang dikabarkan oleh Allah pada sifat kelembutan untuk menemukan kelembutan pada hati kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan Ustadz, wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, insya Allah sampai bulan depan kita berjumpa kembali. Sahabat Aryan, alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian kita di siang ini, dan semoga ilmu yang tadi benar-benar memberikan manfaat dan berkahan kepada kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan pelan-pelan apa yang telah disampaikan tadi. Dan akhir kata dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terus dukung dan support kajian kami melalui Zoom ini dengan menginfakkan ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmawati. Mohon maaf sekali lagi apabila mungkin ada pertanyaan tadi yang masih tersisa belum terbaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Wafikum barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.